Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 28921500036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan berjudul Analisis Resiko dan Ketidakpastian. Pengertian resiko menurut Frank Knight. Resiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan berdasarkan pada data historis dan pengalaman selama pengelolaan usaha. Ketidakpastian dan resiko. Menurut Leo Susilo, ketidakpastian adalah keadaan walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan. Mengatasi resiko. Mengurangi resiko, reducing risk, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya resiko tersebut atau memperkecil kerugian atau akibat resiko yang kemungkinan terjadi. Dengan strategi seperti itu, resiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofi alternatif. Strategi yang kedua adalah mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Mengasuransikan risiko, shifting the risk into an insurance company, yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik untuk sebuah organisasi ataupun untuk individu. Asuransi juga termasuk di dalam strategi transfer risiko, di mana pihak asuransi setuju untuk menerima beban finansial yang muncul dari adanya kerugian. Untuk slide selanjutnya, macam-macam resiko. Macam-macam resiko di sini ada 3. Yang pertama, risiko berdasarkan sifat. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menggantungkan. Contoh risiko yang disebabkan dalam hutang piutang, membangun proyek, perjudian, menjual produk, dan sebagainya. Yang kedua, risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dipertanggungkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggung atau beban perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, risiko kerusakan peralatan kerja dan proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. Sikap terhadap resiko. Menghindari resiko, risk averse, perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar di antara risiko dan harapan keuntungan. Bila risiko lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindar dari usaha tersebut. Netral terhadap resiko, risk neutral, yaitu sikap rasional dalam menghadapi resiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dan juga peluang resiko mungkin juga terjadi. Senang bermain dengan resiko, risk prefer, yaitu perilaku individu yang tersedia mengambil resiko. Risk prefer cenderung menganggap resiko sebagai suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Untuk slide selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses formal di mana faktor-faktor risiko secara sistematis diidentifikasi, diukur, dan dicari. Manajemen risiko merupakan metode penanganan sistematis formal di mana kontraksi pada pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau terjadi yang memiliki kemungkinan perubahan yang tidak diinginkan.
Manajemen risiko dalam konteks proyek adalah seni dan pengetahuan dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan menjawab faktor-faktor risiko sepanjang masa proyek. Untuk slide selanjutnya, menghindari risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk memenangkan risiko. Dengan menghindari risiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaan yang tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditafsir. Di sisi lain, kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin didapatkan dari asumsi risiko tersebut. Contohnya, seorang kontraktor yang ingin menghindari risiko politik dan finansial berkaitan dengan proyek pada negara dengan kondisi politik yang tidak stabil, dapat menolak melakukan tender proyek pada negara tersebut. Mengukur risiko. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 kurang lebih P kurang lebih 1, maksudnya adalah masalah ketidakpastian dicoba untuk dapat diukur atau dikuantifikasir dengan suatu konsep probabilitas. Probability kemungkinan. Probabilitas dinyatakan dalam angka-angka 0 sampai 1. Probabilitas P sama dengan 0 artinya suatu peristiwa atau terjadi mempunyai kemungkinan terjadi 0%, atau dengan kata lain, peristiwa tidak mungkin terjadi. Di lain pihak, apabila suatu peristiwa atau kejadian yang dinyatakan probabilitas P sama dengan 1, berarti bahwa peristiwa atau kejadian itu 100% pasti terjadi, jenis kejadian event. Menurut probabilitas adalah kejadian yang pasti terjadi, certainly event, bila P1 sama dengan 1. Kejadian yang tidak mungkin terjadi, impossible event, bila P sama dengan P1, PI sama dengan 0. Kejadian yang mungkin terjadi, possible event, bila 0 kurang lebih P kurang lebih 1. Untuk slide selanjutnya, nilai harapan, expect value, dan risiko risk. Dari sudut manajemen, nilai harapan dan risiko berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat sekarang untuk dilaksanakan di masa yang akan datang. Nilai rata-rata yang diharapkan, expect value, X sama dengan sigma XI dikali PI. XI sama dengan event atau kejadian. PI sama dengan probabilitas terjadinya XI. X dalam statistik deskriptif dikenal dengan rata-rata hitung probabilitas, dinotasikan PI adalah besarnya peluang untuk terjadinya suatu kejadian dari beberapa alternatif kemungkinan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. A. Perumusan masalah. Langkah ini sebagai awal menentukan batas-batas keputusan yang akan dibuat yang mencakup penutupan alternatif-alternatif yang akan dinyatakan seperti masalah apa yang dihadapi, siapa yang menentukan, siapa yang memutuskan, bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, bagaimana pengaruh terhadap tujuan-tujuan manajemen. Dalam langkah ini, keputusan yang dibuat tidak dalam ruang hampa udara, melainkan dibuat berdasarkan fakta dan data yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan. B. Penentuan tujuan. Pada tahap ini, pertanyaan yang diajukan untuk antara lain A. Apa tujuan pengambilan keputusan? Bagaimana seharusnya pengambilan keputusan tersebut menilai hasil dibandingkan tujuannya? Bagaimana jika pengambilan keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain? C. Pencarian alternatif. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu diajukan, yaitu apa alternatif untuk pencapaian tujuan? Variabel apa saja yang dapat kita kendalikan? Apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan?
Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membuka semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih satu di antaranya yang akan memberikan hasil terbaik bagi pencapaian tujuannya. D. Peramalan dampak. Pada tahap ini, yang perlu dipahami adalah bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dapatkan informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. E. Penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, kita dapat menentukan pilihan yang paling diinginkan, yaitu seseorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang tersedia, bagaimana cara untuk memilih satu pilihan yang diinginkan. Analisis sensitif. Pada tahap akhir ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan optimal, bagaimana pengaruh perubahan tertentu terhadap optimal yang diambil, apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh pengambil keputusan. Untuk slide selanjutnya, teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. 1. Teknik optimasi. Manusia terlahir sebagai makhluk yang tak pernah puas. Manusia memiliki sejumlah besar kebutuhan dan lebih banyak lagi keinginan. Di sisi lain, sumber daya ekonomi sebagai pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia relatif langka. Dua hal ini memberikan latar belakang yang kontradiktif dan mengharuskan manusia memilih. Maka manusia selaku Homo economicus akan senantiasa berupaya menetapkan pilihan yang terbaik sebagai solusi optimal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang nyaris tanpa batas itu. Yang kedua, teknik analisis resiko. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termaksud aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Ketiga, teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Untuk slide terakhir, kesimpulan. Probabilitas PI adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 kurang dari PI kurang dari 1. Besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 sigma PI sama dengan 1. Perbedaan risiko dan ketidakpastian menurut Frank Knight 1922, risiko dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian, sedangkan ketidakpastian jika tidak ada probabilitas objektif yang dapat ditentukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau terlalu cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.